Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina ahsanul khuluq. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji hanya miliknya Allah semata, pemilik langit dan bumi, pemberi semua kenikmatan-kenikmatan yang menempel pada diri kita. Maka sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dekat dengan cintanya Allah, bersyukur dekat dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah tambahkan kepada kita. Tapi jikalau kita semua itu kufur, maka hati-hati, azab Allah sangat pedih. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang Allah kirimkan untuk menyampaikan risalatul Islam, sehingga umat manusia menuju kepada keterangan, menuju kepada hidayah yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka sepantasnya lah kita sebagai umatnya Nabi Allah Muhammad memakmurkan sunnah, senantiasa berusaha hidup yang Islami, hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan yang diharapkan oleh Nabi Allah Muhammad, agar kita pada yaumil qiyamah pantas menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tema yang saya ambil pada kesempatan Jumat kali ini adalah kita hati-hati dengan kemewahan dunia. Karena apa? Akhir zaman banyak orang tertipu oleh kenikmatan dunia. Mereka mendewakan dunia sehingga lupa akan siapa pemilik dunia itu. Dan perlu disadari bahwa dunia yang Allah hamparkan di hadapan kita itu semuanya ada sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang mudah rusak. Apakah itu yang kita perjuangkan, kita pegang mati-matian? Jangan.
Dan Allah mengingatkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini pasti binasa. Artinya apa? Tidak ada yang kekal, tidak ada yang langgeng, semua itu hanya ada batas waktu. Dan yang harus kita raih sebagai seorang yang beriman kepada Allah, puncak dari keimanan adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang ingin dekat dengan Allah. Maka harus difahami betul, dunia itu, ma'asyiral muslimin, merupakan tempat di mana kita itu ditanam oleh Allah untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas yang harus orientasinya itu akhirat. Ini Allah ingatkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, agar kita tidak lupa hakikat tujuan kita itu apa hidup di dunia. Karena nenek moyang kita, Nabi Allah Adam itu orang-orang surga, orang akhirat. Nantinya kalau kita pulang ke hadapan Allah, sepantasnya kita masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah olehmu dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan yang ditempelkan di sekeliling kita itu, darul akhirah, untuk pahala-pahala yang kita bawa pada akhirat nanti. Wala tansa nasibaka, tapi kamu jangan lupa nasibaka, nasibmu yang ada di dunia. Dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini diartikan bahwa pahala-pahala akhirat itu bisa kita raih dengan amalan-amalan kita yang ada di dunia ini. Apapun yang kita lakukan di dunia, seharusnya dampaknya itu harus menuju pada pahala-pahala akhirat. Jadi apapun aktivitas kita di dunia, yang di dalamnya kita harus memiliki dan paham hak-haknya Allah. Salah satu haknya Allah adalah kita mengabdi dengan betul, ikhlas ridho kepada Allah, dan beramanah dengan kenikmatan-kenikmatan Allah. Itu haknya Allah. Sehingga apa? Ketika kita sudah paham itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, harta, jabatan, kekayaan, anak, semua digunakan untuk berwasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu dipahami bahwa dunia itu, para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Quran Allah itu menjelaskan dunia itu, i'lamu annamal hayatud dunya, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahwun, sendagura, wazinatun, perhiasan, watafakhurum bainakum, berbangga-bangga di antara kalian, watakatsurun fil amwali wal aulad, ake-akean, amwal, dunya, wal aulad, anak. Inilah isinya dunia. Kita di dunia itu ibarat kita itu pemain peran oleh Allah. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi buruh.
Dan semua aktivitas itu sesuai enggak dengan aturannya Allah. Permainan yang memainkan itu Allah, di dalamnya skenario-nya itu Allah. Maka di dalamnya dikasih hidayah, petunjuk, Quran. Main sendaguro. Yang di dalamnya itu apa? Ada banyak perhiasan. Yaitu tadi berbangga-bangga, bermewah-mewah dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan anaknya. Itu. Sehingga ketika kita bertemu teman, pasti yang ditanyakan, bagaimana sekarang, mobilnya sudah ganti apa belum? Anaknya berapa? Gak ada pertanyaan ketika kita ketemu teman, bagaimana? Apa sudah berapa juz yang kamu hafalkan? Bagaimana, apakah sudah istiqomah ibadah Allah? Apakah sudah senantiasa istiqomah baca Quran? Gak ada pertanyaan itu. Yang ditanya pasti tentang apa? Ake-akean anak, ake-akean dunia. Itulah. Maka dunia itu seperti itu. Dan Allah juga mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin, ketika Anda betul-betul memburu dunia dengan bersungguh-sungguh dan melupakan Allah, pada akhirnya alhaakumut takasur, engkau bermewah-mewahan, lalai dengan ketaatan kepada Allah karena kamu bermewah-mewah dengan harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dimasukkan ke liang kubur. Baru kamu sadar, harta yang kamu usahakan sebanyak mungkin, ketika kamu mati tidak dibawa. Yang menikmati istri dan anakmu. Jabatan ketika kamu usahakan, ketika mati, di nisanmu tidak pernah ditulis Fulan bin Fulan kepala desa, tidak ada. Yang ditulis bitnya, jabatannya nggak ditulis, tidak ada artinya semua. Makanya kita harus berhati-hati betul. Dan dunia di mata Allah itu sangat hina, tidak ada artinya. Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, lid dunya ahwan, dunia itu ahwanun hina Allah, di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya dunia, kemewahan dunia, gemerlapnya dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kul mata'ud dunya qalilan. Kul, katakan Muhammad, mata'ud dunya, kesenangan dunia itu qalilan, sangat sedikit. Sangat sedikit. Kadang-kadang orang-orang itu lupa, diburu mati-matian, nyambut gawe karo wayah. Inilah yang menjadikan kita itu budak dunia. Wal akhiratu wa'abqa, dan akhirat itu lebih baqa, lebih kekal. Kenapa tidak kamu raih? Maka orang-orang yang beriman inilah yang akan memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual dalam menyikapi dunia. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan batin dan jiwanya untuk bisa dekat dengan Allah. Dan puncak keimanan orang-orang yang berpasrah kepada Allah adalah memiliki sifat al-juhud. Apa sifat al-juhud itu? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak berarti,
menuju sesuatu yang memiliki kekekalan di sisi Allah, tanpa meninggalkan nasibnya di dunia. Jadi orang zuhud tidak selalu orang miskin. Orang zuhud tidak selalu orang-orang yang menyendiri. Tapi orang zuhud adalah orang yang betul-betul tidak terpengaruh dengan penyakit waham, penyakit keduniawian. Harta yang dimiliki dijadikan untuk taat kepada Allah. Jabatan yang dimiliki dipergunakan untuk taat kepada Allah. Bagaimana ma'asyiral muslimin, berita akhir-akhir ini banyak para bupati yang didemo. Karena mengambil kebijakan yang mensengsarakan, mendolimi sesama manusia. Ini karena apa? Kita harus ijhad fid dunya. Zuhudlah, kata Nabi, zuhudlah kamu kepada dunia. Yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu kepada manusia. Artinya apa? Kita jangan mendolimi manusia. Kita jangan mendolimi sesama makhluknya Allah. Maka manusia itu akan mencintaimu. Dan ciri-ciri orang-orang yang memiliki sifat zuhud ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan ciri yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa hatinya tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa berputus asa ketika diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah. Dia bersyukur. Ketika diberi kenikmatan yang sedikit, dia bersabar dengan nikmat Allah itu. Likaila ta'su ala ma fatakum. Mereka tidak bersedih hati ala ma fatakum, dengan apa-apa yang putus, yang tidak diberikan kepadanya. Wala tafakhur, dan mereka tidak berbangga ma'atakum, dengan apa-apa yang diberikan kepada mereka. Artinya apa? Gak sombong nalika dikai soge, yo gak nelongso nalika dikai miskin. Tetap semua itu dikembalikan kepada Allah. Apapun yang ada pada dirinya itu semua qadarullah, harus kita jalani. Maka orang-orang yang zuhud pasti di dalam hatinya diberi yang namanya mahkota qanaah, senantiasa ridho, ikhlas dengan ketentuan Allah. Itu sifat yang pertama. Tanda-tanda orang yang zuhud, ikhlas, ridho dengan apapun pemberian Allah. Yang kedua adalah senantiasa dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan tidak akan merasa tercela ketika dihina. Hatinya tetap ikhlas ridho dengan aktivitas untuk menuju kepada kecintaan kepada Allah. Dipuji manusia tetap taat, dihina menungso tetap taat nang Allah. Inilah beda dengan manusia sekarang. Ketika diunggul-unggulkan, dia pencitraan. Ketika dihinakan, dia akan menghilangkan diri, hilang tanpa rimbanya. Inilah manusia sekarang. Dan sifat yang terakhir adalah orang yang zuhud dengan dunia adalah orang-orang yang senantiasa mengasikkan diri dengan kecintaan Allah melalui halawatul ta'ah, kenikmatan dalam bertaat kepada Allah. Bertaat dengan apa? Dengan apa-apa yang nempel kepada
kepada dirinya. Ketika dia dipunyai jabatan, jabatannya digunakan untuk taat kepada Allah, maka menentukan apapun aturan-aturan dalam siapa yang dipimpin pasti aturan-aturan ketaatan kepada Allah. Menjadi seorang pemimpin keluarga, bagaimana mengatur anak istrinya menjadi anak dan istri yang taat kepada Allah. Menjadi seorang pemimpin daerah, bagaimana caranya rakyatnya itu bertaat kepada Allah, membuat aturan-aturan yang senantiasa memberikan peluang untuk masing-masing warganya untuk bertaat kepada Allah. Dengan hartanya dia memakmurkan urusan-urusan agama Allah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana seorang Utsman bin Affan, mereka orang-orang yang kaya, tapi dengan kekayaannya dia tetap zuhud kepada Allah. Dengan kekayaannya dia gunakan hartanya untuk mendekat kepada Allah. Bagaimana dengan Pak Triman atau Pak Trimo yang memiliki perusahaan kacang telur di Tulungagung? Itu orang kaya, ma'asyiral muslimin. Dia menginginkan hartanya nanti dibawa untuk yaumil qiyamah. Maka dia wakafkan hartanya untuk umat Islam, untuk perjuangan agama Allah. Inilah zuhud di zaman sekarang. Tidak hanya kita dengan pakaian yang seadanya di pojok kampung, nunggu musola yang jelek. Tidak itu. Orang yang zuhud, orang-orang yang menampakkan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah tunjukkan, syiarkan. Nek awakmu bener-bener dikai nikmat Allah. Kamu diberi kenikmatan iso tuku kelambi api untuk bisa beli sepeda motor api, pakai untuk syiar agama. Hilangkan polemik bahwa orang Islam identik dengan kemiskinan. Inilah 3 tanda-tanda orang-orang yang memiliki kezuhudan di dalam hatinya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita semua itu memiliki 3 contoh ini? Tidak putus asa dengan nikmat Allah, tidak mudah terpedaya dengan pujian. Apakah kita berasik-asik dengan halalatut ta'ah, dengan kenikmatan taat kepada Allah? Itu semua jawabannya ada pada diri kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di akhir khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita pertolongan, agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, hidayah, agar kehidupan kita selalu lurus sejalan dengan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma firli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa husnul khatimah. Allahumma tib lana bil iman, Allahumma tib lana bil Islam, Allahumma tib lana bi husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wahdina bi fadlika an masyia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.